Sekarang gini aja deh Arum, sekarang gini aja deh ya. Ini hati itu janganlah dikeraskan karena kuasa iblis. Terus yang kedua, jangan terlalu terlena dengan keenakan. Kenapa? Kristen ini sudah terlalu enak. Saya bilang orang kafir ini enak. Enak. Dia enaknya di dunia. Emang enak. Dia ke gereja tidak dipaksa, tidak diwajibkan, berpuasa tak ada, aturan tak ada di Kristen. Iya dong. Nggak datang, nggak ada dosa. Bebas ya. Nah, jadi apa gunanya? Bebas kan? Bebas. Iya, apa gunanya kamu hidup? Binatang juga. Apa lagi yang membedakan kalian dengan binatang? Maaf, saya bilang, saya sudah jadi asisten dan moderatornya. Malah saya lagi di situ. Bilang, "Ma, buka mataku ya, buka ya." Jadi gitu teman-teman. Jadi gitulah teman-teman ya, hati-hati. Hati-hati, lebih bahaya kita berhadapan dengan orang muslim, ya, orang muslim yang berupaya bertakwa kepada Tuhannya daripada kau berhadapan sama jenderal. Hati-hati. Bener itu. Dolim kau sama orang, dia nggak ngelawan. Diam dia. Kau fitnah dia nggak ngelawan. Diam dia. Hati-hati kau. Hati-hati. Bisa jadi dia sudah ngadu sama Tuhannya. Nggak bisa. Yakinlah, ketika di sepertiga malam dia sudah ngadu sama Tuhannya, setelah itu hidupmu tidak akan baik-baik saja. Itu pasti. Sebenarnya bukan sekali kurasakan teman-teman. Udah ada 3 kali. Udah 3 kali kurasakan itu. Makanya nggak perlu bang, kita difitnah orang, ya kan? Dikatakan orang begini-gini, nggak perlu kau jelaskan kau. Aku nggak gitu, aku gini. Kalau udah sakit kali nggak usah jelaskan, diam. Hadapi dengan senyuman, diam. Berupaya dulu kita memaafkan. Tegar kita berupaya untuk memaafkan. Belum bisa juga, masih juga dia lakukan seperti itu. Berupaya lagi kita sabar. Belum bisa juga, nggak tahan lagi. Kau nggak usah cerita sama makhluk. Nggak usah kau cerita sama makhluk, nggak usah kau cerita ke kawan kau. Takutnya nanti jadi fitnah. Seakan-akan kau mengajarkan orang lain supaya benci kepada orang yang memfitnahmu. Jangan. Gelar sejadahmu di sepertiga malam. Putus dia. Tapi niat itu jangan minta kecelakaan atas dia dulu, jangan. Minta keadilan nama Allah. Alisallahu biahkamil hakimin. Bukankah kau adalah hakim sebaik apa? Hakim yang seadil-adilnya ya Allah. Minta keadilan nama Allah. Putus dia, bang. Setelah itu ketika kau menyaksikan hasil dari munajatmu, dari doamu sepertiga malam itu tadi, ya kan? Hadir sebenarnya nyesal dalam diri ini karena aku adukan sama Tuhanku, tapi perbuatanmu udah kelewatan. Sekali kau udah kudiamkan, 2 kali kau udah kudiamkan, 3 kali kau bikin lagi. Gak mungkin aku diam. Bukan aku yang diinjak-injak, takwa yang kau injak-injak dalam diriku. Tak perlu ku beritahukan kepada kau, ku jelaskan kepada kau bagaimana aku berupaya untuk bertakwa. Tapi kau hancurkan takwa itu tadi dalam diriku. Sehingga orang ketika aku berbicara yang tadinya merupakan dakwah bagi orang lain, ini seperti kotoran yang keluar dari mulutku karena kau telah berupaya menjatuhkanku depan orang lain. Sementara ketika aku bersuara sesuatu tidak berdasarkan keinginanku, tidak berdasarkan keuntungan pribadiku, tapi perintah dari Tuhanku. Kau lakukan seperti itu. Itulah pelajaran bagimu. Kalau antara aku dan kamu, aku sudah mengampuni kau, sudah memaafkan kau. Tapi wajar, karena Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi di atas bumi ini. Kalau Nabi Muhammad SAW ada, aku akan adukan kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada, maka aku mengadukan kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kalau keluarga sendiri yang menyakiti lebih sakit lagi, ya itu teman-teman ya. Makanya aku gak suka aku gitu tengkar. Ada orang gak suka sama aku, diapain aku, lawan gitu, gak mau. Diam aku. Udah diam aku. Apa mau kau bilang tentang aku, ya silakan. Diam.
Aku berharap kau diam, kau hentikan itu. Aku berdoa kau hentikan itu. Tak juga kau hentikan, selesailah kau. Orang lagi, ya, sholat subuh, ada dalilnya itu. Siapa yang memerangi, mengganggu orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, di hari itu jika ada orang yang memerangi dia, berupaya menyakiti dia, maka dia sedang mengadakan pertentangan dengan Allah, berperang dengan Allah. Apalagi sholat witir, penutup di malam hari sholat witir. Barang siapa yang mendirikan sholat witir di ujung malamnya, maka Allah akan menjaga jasadnya dan juga hartanya. Ada yang berupaya mengganggu, putus dia. Coba diamalkan. Jangan tinggalkan sholat witirnya. Berupaya kita jangan tinggalkan sholat subuh berjamaahnya. Allah dan Nabi, Allah dan para malaikat beserta kita. Tapi intinya, ya kita harus sabar. Percuma bang, percuma. Contoh nih kayak Ito Nora misalkan, dia fitnah aku. Dia katakan di belakang si Faruk itu begini, andaikan aku muncul kepada orang yang mendengar fitnah itu, terus keluruskan diriku. Untuk apa? Untuk apa? Percuma. Iya kan? Membuang energi. Iya kan? Mending aku diam aja. Silakan. Kan gitu. Nanti Allah yang akan membuka tabirnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Lain halnya gini. Kalau sikap beda dia bang. Kita laki-laki, ada laki-laki nggak suram aku. Faruk, duel kita yuk, kata dia. Itu lain, main. Gitu loh. Terkadang ada hal yang lebih keji dari situ, fitnahan. Kalau diajak duel ya senang kali kita kah. Laki-laki diajak berantem ya senang. Bengkak-bengkak berdarah-darah itu biasa laki-laki. Itu kepuasan dari laki-laki. Gitu loh. Tapi dia terkadang tidak seperti itu yang dilakukan dia. Memang cara seton yang dilakukan sama dia, bukan cara kesatria yang dilakukan sama dia. Itu bahaya. Makanya teman-teman sabar aja lah. Mau kau difitnah orang, kau gak perlu jelaskan siapa kau kepada orang yang memfitnahmu. Karena orang yang membencimu akan tetap membencimu meskipun kau keluarkan ginjalmu. Ya kan? Dan gak perlu juga kita membalas dengan sindiran, membalas dengan apa, gak perlu. Gak perlu, silahkan. Kau ngomong apapun sama aku, silahkan. Gitu loh. Kita mau jelaskan, nggak engkau lakukan itulah betul, nggak ada aku kayak gitu, nggak percaya kalian. Nih, ku keluarkan ginjalku, nggak percaya. Ini ku keluarkan jantungku, nggak percaya. Gitu loh, nggak akan percaya dia. Ya diam aja kita, ya biarkan, silahkan lah. Kecuali ada orang yang bertanya, Faruk, bener nggak Faruk? Kau tuh begini. Jawab saja singkat, tidak. Kau mau dalil apa untuk membuktikan bahwasanya aku tak lakukan itu? Tapi jangan berupaya memaksakan supaya dia percaya, nggak usah. Sekedar aja. Mau dia percaya, mau dia nggak percaya, kan nggak mengganggu dunia dan akhiratmu. Begitu. Kau di mana itu? Hah? Di mana-mana hatiku sekarang ini ya. Saya sedikit ya itu ya. Motif penulis itu. Motif dari pernyataan itu Faruk. Saya berapa kali itu memang curhat, curhat sama beliau ini bukan berarti apa ya, biar agak luas sedikit perasaan. Saya cerita ya kan, begini toh. Ya, sarannya itu cuma satu. Gelar sejadahmu, sholatlah kotor. Minta sama Allah. Ya, jujur setelah terjadi yang fitnahan seperti itu ya, saudara-saudara sesama muslim pun saling konflik, bentrok, saling menjatuhkan. Ya minta kepada Allah. Minta apa? Jangan minta berikan mereka malapetaka, enggak. Betul yang dibilang Faruk. Minta keadilan, bukakan pintu hatinya. Bukankah Allah itu maha melembutkan hati? Bukankah Allah mampu membolak-balikan hati? Ya setidaknya dia bisa menyadari atas lisan perbuatan dia itu sudah menyakiti, sudah menzolimi, gitu loh.
Nah, ketika orang menzolimi itu, dia harus berpikir orang yang dizolimi apakah tidak pernah melakukan 5 waktu, apakah dia tidak pernah melakukan yang sepertiga malam? Jangan. Makanya saya bilang, doa, insya Allah doa tembus itu kebanyakan yang sepertiga malam. Ya, jangan memutarbalikkan fakta. Ya, yang tembus itu doa sepertiga malam. Kalau memang kamu merasa benar, saya tidak pernah merasa benar ya, nggak pernah. Saya merasa saya ini orang yang salah, berdosa, yang mungkin selalu menyakiti hati saudara muslim saya dengan perbuatan, dengan lisan. Tapi saya minta kepada Allah, minta, ya Allah ampuni, gitu. Sholat tahajud, iya. Salah satu yang membuat ya semua keluarga masuk Islam itu ya karena tahajud, minta kepada Allah. Ya, karena jarang orang bisa bangun jam segitu loh, jarang. Karena begini, begadang pun dia harus tidur dulu dengan tanpa sadar, nyenyak, terbangun bisa melakukan tahajud. Untuk terhindar fitnah, mintalah ke semua orang agar memfitnahmu. Ya, Bunda Mila sama Mama Moza ya Bun. Bukan, enggak. Saya tidak mau menyebut oknum. Siapapun itu, termasuk saya sendiri. Kita introspeksi ke diri sendiri. Tapi ingat, ketika lisanmu sudah menyakiti saudara seimanmu, ya, berhati-hatilah, ya, karena apa yang kamu lihat belum tentu itu yang benar. Itu saja sih. Kenapa itu Faruk? Jadi nge-lag itu Faruk. Nge-lag. Gitu ya. Aku noise. Bukan, kau nge-lag ini sama aku. Nge-lag kau. Saya menghindari aja. Lebih bagus saya menghindari. Orang-orang yang saya rasa, ya, saya menghindari. Saya nggak mau. Silakan. Omongkan yang lain, omongkan saya, omongkan orang. Silakan. Saya nggak mau. Terkadang saya, kalau ada teman-teman saya menyindir itu saya bilang, sudah, jangan. Saya bagus menghindari. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Bunda Nora jarang ke Rumito Faruk? Saya menghindari. Saya nggak mau. Saya memang menganggap ya udahlah, gitu, ya udahlah. Tapi lisan dia yang pernah saya dengar itu sakit hati saya. Sakit. Kalau untuk memaafkan, insya Allah saya maafkan. Tapi sepertiga malam saya tidak putus. Silakan kita gaungkan doa kita di atas langit berkecamuk. Saya cuma minta kebaikan dari Allah, itu saja. Betul nggak itu? Kebaikan, keadilan. Iyalah, udah betul itu. Apa lagi kau Arom? Di mana saya, di situ kau? Cantik kali kau hari ini. Monyong kau lah. Ya, silakan. Kita belum selesai ya kemarin ya. Belum selesai Arom. Udah selesai. Udah tadi diskusi sama Bang Juma udah kelar. Jadi kapan syahadat? Kapan kau mau? Ayo. Sekarang lah. Ayo. Jangan main-main. Syahadat itu nggak main-main. Karena kamu berikrar, sudah hijrah, meningkatkan keislaman kamu kepada Allah. Tidak main-main. Kapan? Rom, Kamu bilang ini. Rom, minggu depan ku kirim ya. Minggu depan lama kalinya. Masih PO di pabriknya, bro. PO barangku di pabriknya. Insya Allah aku kirim minggu depan. Cuman nanti ketika barangnya sampai ke kau,
Cek dulu, kalau pecah jangan terima ya. Kalau pecah ya udah lah, nggak apa-apa lah. Iya, maksud aku jangan terima, kembalikan ke kurirnya. Tapi insya Allah dari 20 pengiriman saya nggak dapati, cuman satu pernah ada kejadian yang pecah. Tapi dari 20-30 pengiriman nggak ada Iya. yang pecah. Ya, akunnya. Iya. Tapi nanti kau pakai Rom. Soalnya itu dari rukiah, itu minyak rukiah juga. Enggak. Minyak apa? Enggak minyak rukiah. Enggak minyak rukiah. Oh, kau Nanti- mainan minyak-minyak begitu untuk ini, untuk mengikat orang gitu, Paruh. Enggak. Ah. Kau Fitnah aja video kau. pun percaya kau. Enggak. Lo yang Aku ngomong. bilang nanti kau pakai. Sudah cukup lah kau fitnah anak manusia jadi Tuhan. Kan mana tahu gini, weh. Mana tahu kau bisa jadi marketingku kan. Ketika kau pakai kan, ketemu kau sama kawanmu. Ih, wangi ya minyak apa? Parfumnya Rom. Enggak, aku kasih si Arom hadiah. Aku hadiah si Arom. Badanku udah Bukan wangi, jual. badanku sebenarnya. Ya, tapi dari akibat menyembah manusia ada sedikit haram-haramnya. Enggaknya nyembah manusia. Jadi siapa yang bersifat? Keilahiannya. Ilahinya nggak ada pada manusia. Manusia tidak pernah ada ilahi. Ada? Nggak ada. Ada itu firman. Siapa? Firman. Firman itu perkataan. Sejak kapan perkataan ada ilahi? Ilahi yang Tapi berfirman. kucium badan firman tadi pulang dari pasar. Botai kan? bau ikan. Botai kan? Botai kan bagian. Kemana nggak botai? Dia kerja di bagian safety tank. Sekarang gini aja deh Arom. Sekarang gini aja deh ya. Ini hati itu janganlah dikeraskan karena kuasa iblis. Terus yang kedua, jangan terlalu terlena dengan keenakan. Kenapa? Kristen ini sudah terlalu enak. Saya bilang orang kafir ini enak. Enak. Dia enaknya di dunia. Emang enak. Dia ke gereja tidak dipaksa, tidak diwajibkan, berpuasa tak ada, aturan tak ada di Kristen. Iya dong. Nggak datang, nggak ada dosa. Bebas ya. Nah, jadi apa gunanya? Bebas kan? Bebas. Iya, apa gunanya kamu hidup? Binatang juga. Apalah yang Gini. membedakan kalian dengan binatang? Maaf, Kan saya kasar. gini. Enggak, begini Kan Arom. beda Sebentar orang. Arom, kau jangan Kita. potong saya. Kau suka kali potong saya. Sabar, Kita saya ini. kasih jangan. Kita ini. Sebentar, Kita ini. sebentar Arom. Sebentar, kau ngalah lah sama perempuan. Ras terkuat di dunia ini hanya perempuan. Nago ya mang tahe. Jadi gak usah naikkan lagi gitu. Sabar dulu tuh, gak usah dinaikkan dulu. Jadi begini Arom ya. Kalau manusia, ciptaan Allah itu Allah menciptakan manusia itu makhluk sempurna daripada yang lain. Jangan yang kayak tadi aja itu keren yang kayak oke. Kenapa begitu? Karena manusia memiliki akal. Kecuali orang gila akalnya udah tidak ada, makanya dikatakan gila. Nah, kalau agama itu artinya tidak kacau. Kalau suatu agama tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada kewajiban, tidak ada apa bedanya dengan binatang? Binatang tidak ada kewajiban, binatang tidak ada larangan, binatang bebas mau makan yang tai pun silakan. Apa bedanya? Nah, Allah membuat suatu perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu manusia memiliki akal, sedangkan binatang memiliki insting. Nah, terbentuklah agama. Agama inilah yang membatasi manusia agar manusia ini tidak berlaku seperti binatang. Jadi kalau kau bilang iyalah kami ke gereja, nggak ke gereja pun nggak apa-apa, nggak ada dosa. Oh iyalah kami bebas mau makan apa saja nggak apa-apa. Oh iyalah kami bebas menggauli saudara kami sendiri loh, nggak ada larangan, nggak ada tercatat. Tapi kami pakai logika, masa nggak ada? Yang namanya hukum bukan pakai logika. Perintah tuh nggak pakai logika. Kalau pakai logika, kenapa Allah menciptakan babi tetapi mengharamkan memakan babi? Kan begitu. Jadi kalau agama, jangan kau tidur monyet, duduklah kau. Kau memang betul kayak monyet kau jadinya. Aku tengok, duduklah kau, nggak sopan kayak begitu. Duduk kau. Duduk kau duduk. Makan sakit perutku.
Dulu lah kau, nggak boleh kayak gitu. Ku dengarkan Jadi, ya. memang kau dengarkan, memang telingaku kan kadang masuk kiri keluar kanan kau, nggak nyangkut-nyangkut. Manusia pun kau sembah, aku nggak nyembah manusia keilahiannya. Sejak kapan manusia punya ilahi? Punya itu. Ilahi itu, dengar, ilahi itu ya, kenapa kita jadikan dia ilahi? Kenapa kita jadikan dia Tuhan? Karena dia memiliki sifat kemahaan. Yesus maha, maha apa dia? Maha besar. Pernah jadi janin dia, pernah jadi orok, pernah jadi segumpal daging, pernah jadi bayi, pernah kencing. Maha suci, keluar dari lubang kemaluan yang mengeluarkan najis. Maha kaya, buktinya dia suruh jual jubah untuk membeli pedang. Apa maha dia? Ilahi itu apa gitu loh. Kita harus tahu sifat-sifat manusia, sifat-sifat keilahian. Sifat-sifat manusia itu tidak ada maha. Sifat ilahi ada maha. Itu loh Arum, bedakan. Apakah mahasiswa bisa menjadi siswa? Enggak. Seorang profesor tidak mungkin menjadi murid. Seorang profesor tidak mungkin menjadi apa? Siswa lagi, SMA, SMP. Berpikir dulu, analogi yang gampang sebenarnya. Tapi Oten ini, Kristen ini memang sudah bebal. Allah tuh memang betul mengatakan orang-orang yang menutup dirinya itu akan Allah tutup betul rapat-rapat dan tidak akan pernah membukanya. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Dikasih tahu kebenaran, dikasih tahu. Saya kasih tahu anak saya, jangan main hujan terus nak, nanti sakit. Bebal, karena dia keenakan. Ujungnya apa? Demam, batuk, pilek. Nah, udah dibilang. Gitu. Paham ya, Rum ya? Paham, thank you. Manusia punya ilahi. Jangan bosan-bosan lah ingatkan saya ya. Alah, aku tak bosan mengingatkan kau, tapi masuk kiri keluar kanan kayak ibarat besi, ditusuk gini tembus gitu loh. Enggak lah. Aku simpan itu banyak aku simpan. Nah, sekarang kita tanya si Karol. Ya, ini Karol. Si Arum ini, alhamdulillah dia tidak pemakan daging. Benar kah? Iya, dia nggak makan daging. Kapan? Sejak Ekomu kapan? terlalu kuat deh. Ekomu terlalu kuat. Kau pakai soundcard? Tidak pakai. Oh, berarti kau di mana nih? Pakai soundcard, tidak pakai headset. Oh, berarti di ruangan Di ya? dalam ruangan. Oh ya, paham saya. Dia nggak makan daging tuh. Arum nggak makan daging babi, nggak makan daging kucing, anjing nggak makan dia. Dapat info dari mana sampai memutuskan tidak makan? Demi kesehatan katanya. Mana dalilnya itu? Demi kesehatan. Infonya dari mana sampai tidak konsumsi? Memang nggak bisa memang nggak bisa makan daging saya. Kalau makan daging keluar lagi saya. Oh, mau makan ikan saja berarti? Ikan, telur? Ya, ikan. Ya lumayan lah, bagus. Nanti guguk tidak jauh dari konsumsi guguk. Kenapa? Guguk tidak ya, guguk. Gimana ya tidak pertanyaan guguk. kau? Aneh, orang dibilang nggak makan daging, guguk pula. Oh, siapa tahu lah. Oh bagus lah, lumayan lah. Tuhan mau Bagus. deh. Arum Jadi daging apa Tuhan. ini host? Mau tanya apa host? Sebentar. Ya. Sebentar. Lagian Karol. nggak boleh, Karol. Lagian nggak boleh karena di Imamat 11 ayat 7 kalau nggak salah itu nggak boleh, diharamkan itu. Ayat 6. Enggak, kalau daging tuhan makan ya. Roti. Daging tuhan, inilah dagingku, inilah darahku. Roti. Daging Tuhan dimakan Sumanto. Iya, roti. Roti. Betul itu roti. Betul itu roti. Maksudnya makan Iya, namanya tuh faktanya itu roti. Jadi inilah roti dimakan problem ini makan daging. Ini saya lagi pegang roti nih. Mau kau Karol? Ayo. Kita bersama-sama yuk. Bagi siapa yang percaya bahwa roti yang kita pegang saat saya ini tidak konsumsi roti. sudah Lanjut itu. Roti tawar saya tidak konsumsi. Tapi kalau hosti, oke. Kalau hosti boleh. Kalau roti tawar tidak.
Roti tawar yang di toko-toko tidak, saya tidak konsumsi. Roti pakai ragi itu. Kalau roti cuma pakai ragi doang, kalau roti ragi saja no problem. Tapi kalau roti di toko-toko ya pastinya kan macam-macam kan di situ. Jadi kami tidak konsumsi roti begitu. Tafaru. Suara apa itu? Burung. Oh. Nah, mana ini sudah pendeta? Pendeta katanya. Arom sudah turun kah? Sudah dibawa Arom? Enggak, Sudah diganti ini kah? di atas. Oh, di atas, tapi di atas masih. Kali lalu kan pendeta Arum kan yang di YouTube, di TikTok dan di Komal meminta saya kan syahadat saja. Karena Bible katanya menurut saya kayak Bible saya sudah saya anggurin, sudah saya ragukan. Maka dari itu memang yang saya pakai sih bukan cuma Bible. Saya juga menggunakan Alistro 70. Nah, Hasan. Mana itu Faruk? Itu masuk itu dulu. Jadi Karol, Bible itu Bentar aku noise itu. hasil dari pekerjaan Paulus agar orang-orang Roma dan bangsa Yunani percaya bahwa dewanya datang dan turun. Gitu. Oh gitu, kalau Bible kayak gitu. Bible itu begitu. Untuk agar orang Romawi dan Yunani itu percaya bahwa dewa yang mereka sembah itu turun dan sudah datang ke dunia untuk menebus dosa. Ya tinggal diarahkan ke lain saja kan. Gitu kan. Tinggal diarahkan ke lain saja, maksudnya digunakan kata Theos, maksudnya untuk siapa penulis kata Theos, maksud mereka kemana, jadi kita tinggal baca arahkan ke lain saja, itu Theos itu maksudnya. Theos diarahkan ke Hase mungkin, Theos ke Adonai, gimana tuh? Tinggal diarahkan aja sama. Soalnya kan pengajaran Paulus Tinggal dimaknai aja kan, tinggal dimaknakan aja kan. Iya. Ya, kalau memang penulisnya mau demikian ya, yang baca saja yang arahkan, nggak masalah kan? Iya. Nah, saya setuju. Saya mau mandi dulu ini, Karol. Bentar ya. Ya silakan. Mandilah. Romo Aldo atau Sam Aldo, ya Sam Aldo sama satu komal saya dengan saya kapan lalu ya. Satu komal membahas Yesus menikah. Jadi kalau di Injil Holy 12 Gospel kami membaca Yesua menikah di usianya yang ke-18 dan dia menikah dengan seorang wanita bernama Miriam dari suku Yehuda kalau saya. Suku Yehuda. 7 tahun kemudian Miriam meninggal. Dan sesudah Yesua ditinggalkan Miriam, saat itulah dia ke mana-mana, dia ke Persia, ke Mesir, kemana lagi dah, bahkan ke India. Usia 18 tahun tambah 7 berarti 25 tahun.
Ya sebelum usia 30 dia melanglang buana. Apalagi ya? Oh ya. Jadi di Holy 12 Gospel itu Yesua masih bisa bersama dengan Joseph, ayah atau bapaknya di dunia, sampai Yesua disalib. Jadi di Holy 12 Gospel itu narasinya Bapak Yosef itu mendampingi Yesua hingga akhir hayatnya. Berbeda dengan empat Injil kanon. Apalagi yang bisa saya tanggapi? Karol, jijik kau makan. Maksudnya apa nih jijik kau makan? Kami tidak konsumsi. Kami hanya mengkonsumsi nabati. Jadi madu dan keju pun bukan yang dikonsumsi.